Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Salsabila dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia sejak lahir sampai masuk liang kubur itu selalu membutuhkan kehadiran orang lain selain dirinya sendiri. Jika manusia tidak berhubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya, maka tidak dapat dikatakan sebagai manusia. Interaksi manusia dengan manusia lainnya inilah yang disebut dengan pergaulan. Dalam pergaulan tersebut, setiap manusia diwajibkan untuk menjaga harga dirinya dan martabat mereka. Dalam syariat Islam pun sudah diatur tentang tata cara berinteraksi yang santun agar umat muslim tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Ada yang namanya zina. Zina disebabkan karena pergaulan yang menyimpang, pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam Islam disebut dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas termasuk bentuk perilaku tercela yang harus dihindari oleh terutama remaja. Pergaulan bebas ini pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun aturan kesusilaan. Zina berarti hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina hukumnya haram, mendekatinya saja sudah dilarang, bahkan berdosa apalagi berbuat zina. Pergaulan bebas dan zina disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah yang mengandung cara untuk terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan keji terdapat pada surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dapat disimpulkan, pada surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk mendekati apalagi berbuat zina. Zina merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa besar. Selanjutnya, pada surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mil'ata jaldah wala tahuzkum bihimma ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahum ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dapat disimpulkan pada surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina dalam ayat tersebut. Seseorang yang berbuat zina tidak hanya mendapatkan siksaan di akhirat, namun juga hukuman di dunia. Hukuman bagi tiap laki-laki dan perempuan yang berzina adalah 100 kali dera. Hukuman zina pada ayat di atas ditujukan bagi pelaku zina yang belum pernah melakukan pernikahan secara sah atau disebut dengan pezina gairu musah, dan pelaksanaannya harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya, hadis tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tidak akan berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan bahwa dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dapat disimpulkan dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan zina adalah orang yang sedang tidak dalam keadaan beriman. Selain pelaku zina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh pencuri, pemabuk, dan perampas harta orang lain sebagai orang yang tidak dalam keadaan beriman. Orang yang tidak memiliki iman atau keimanannya dalam keadaan lemah tidak akan merasakan takut berbuat dosa, tidak takut mendapat siksa api neraka, dan tidak takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ada langkah-langkah agar kita dapat terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Yang kedua, beramal saleh dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari pergaulan yang membawa pada kerusakan. Yang kelima, menyadari akibat yang akan kita lakukan adalah perbuatan dosa, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, melakukan kegiatan yang bermanfaat dan positif. Yang ketujuh, memilih teman yang akan membawa kita pada jalan yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.